Halo, kembali lagi dengan gue Januar. Kali ini gue mau sharing tentang general tutorial ya, general programming tutorial. Materinya tentang naming convention. Jadi apa sih naming convention itu? Nah, naming convention itu adalah persetujuan, aturan atau suatu penetapan dalam menulis atau memberi nama suatu hal. Dalam konteks programming, contohnya adalah aturan bagaimana kita memilih dan menulis nama untuk suatu variabel, fungsi, kelas, dan lain-lain. Nah, contoh detailnya seperti misal ketika kita ingin membuat suatu nama variabel, nah berapa sih jumlah maksimal huruf pada suatu nama variabel tersebut? Atau apakah kita akan menggunakan huruf kapital atau tidak dalam menulis nama variabel tersebut? Nah, jadi dalam naming convention ini banyak hal yang bisa kita atur ya. Nah, dalam materi ini yang akan gue sharing adalah tentang letter case separated words. Nah, jadi bagaimana kita memisahkan setiap kata pada suatu nama. Nah, dalam hal ini yang bakal gue bahas ada 3 case ya. Yang pertama snake, camel, dan Pascal case. Oke. Nah, kita mulai yang pertama yaitu snake case. Penulisan dengan gaya snake case ini cirinya menggunakan garis bawah atau underscore untuk memisahkan setiap kata. Nah, contohnya seperti misal ini ya, variabel pertama itu first name, karena ada 2 kata jadi akan dipisahkan dengan underscore. Nah, variabel berikutnya ada last name dipisahkan dengan underscore, dan yang variabel ketiga nih ada 3 katanya, tiga-tiganya dipisahkan oleh underscore, dan semua hurufnya kecil. Nah, dan untuk nama fungsinya juga sama ya, jadi dipisahkan dengan underscore, yaitu full underscore name. Nah, seperti itu. Nah, kenapa disebut snake case? Karena mungkin mirip dengan ular ya, jadi si underscore-nya ini seperti tubuhnya ular yang di bawah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah camel case. Penulisan dengan gaya camel case cirinya menggunakan huruf kecil di awal kata dan huruf kapital di setiap kata berikutnya. Nah, contohnya seperti ini ya, first name. Jadi, dia nggak ada underscore lagi, tapi pemisahnya adalah huruf kapital. Nah, berarti seperti ini ya, first, terus N-nya besar, name. Nah, sama juga seperti ini ya, last name. Jadi udah nggak ada underscore, tapi dipisah dengan huruf kapital, berarti itu udah kata berikutnya. Nah, yang ketiga adalah most favorite food. Sama ya, jadi F-nya besar, F-nya yang food juga besar. Nah, tapi kalau camel case itu untuk kata pertama hurufnya kecil. Oke, jadi nggak hurufnya besar seperti ini. Sama juga untuk fungsi, jadi seperti ini ya, full name. F yang untuk kata pertama kecil, nah yang berikutnya name N-nya ini hurufnya besar. Seperti itu. Nah, sama juga filosofinya seperti snake case ya. Jadi kalau camel ini di punuk untanya ya, jadi sama naik turun juga. Seperti itu. Nah, cuman bedanya dia nggak pakai underscore, tapi hurufnya dijadikan kapital. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah Pascal case. Ini mirip banget dengan camel case yang tadi ya. Penulisan dengan gaya Pascal case, cirinya menggunakan huruf kapital di huruf pertama pada setiap kata. Nah, sama nih. Jadi first name, terus last name, most favorite food. Nah, setiap katanya itu huruf pertamanya pasti besar, pemisahnya ya. Nah, bedanya dengan camel case, kalau camel case kan hurufnya kecil ya yang di awal, di kata awal. Nah, kalau ini dia langsung besar. Seperti itu. Jadi F-nya besar, N-nya besar, L-nya besar, N-nya besar. Ya, M, F, sama F-nya juga besar. Ini menandakan ada 3 kata dalam variabel ini. Sama juga ya, seperti fungsi. Fungsinya juga jadi F-nya besar, N-nya besar. Beda ya dengan camel case ini. Kalau camel case, untuk kata pertamanya dia kecil, berikutnya dia besar semua, huruf pertamanya. Oke. Nah, pertanyaannya apakah bisa digabung? Ya. Yes, jawabannya iya ya. Jadi bisa digabung. Contohnya misal untuk variabel, misal kalian mau pakai yang camel case, ya private maupun public. Nah, tapi ketika menuliskan suatu fungsi, misal kalian menggunakan Pascal case, jadi semuanya besar.
Nah, itu bisa banget. Atau untuk misal nama variabel yang lain, misal kalau yang untuk integer bagaimana, yang untuk string bagaimana, nah itu bisa juga sebenarnya. Ya, pokoknya terserah kesepakatan kalian. Nah, terus pertanyaannya harus pakai yang mana? Nah, sebenarnya ada 3 nih yang bisa menjadi referensi ya. Kalian harus pakai yang pertama. Yang mau pakai yang mana? Nah, yang pertama berdasarkan bahasa yang digunakan. Jadi misal kalau kalian menggunakan bahasa JavaScript misal, nah kalian menggunakan case yang snack. Atau misal bahasa C Sharp, kalian menggunakan yang Pascal, dan sebagainya. Jadi itu tergantung dari bahasa yang digunakan. Biasanya kalau kalian tinggal googling aja misal C Sharp naming convention. Nanti biasa muncul tuh yang disyaratkan. Walaupun kembali lagi itu tidak mengikat ya. Nah itu uh, sebagai contoh aja. Nah yang kedua adalah kesepakatan. Kembali lagi, misal kalian bekerja bersama tim, misal minimal 2 orang. Nah kalian tentukan nih untuk program ini kita menulisnya menggunakan convention yang mana ya, untuk aturan yang mana, seperti itu. Jadi ketika kalian ngoding bersama nanti itu penulisannya sama semua aturannya. Nah, walaupun sendiri juga kalian membuat kesepakatan pada diri kamu sendiri ya. Jadi, gua mau untuk bahasa ini, untuk program ini, gua bakal pakai case yang ini dan sebagainya. Nah, kamu bikin convention sendiri. Nah, yang ketiga adalah yang menurut kamu nyaman, ya. Jadi kalau, oh gua nyamannya menggunakan untuk variabel menggunakan snack case, ya, atau terus untuk fungsi gue menggunakan Pascal Case atau mungkin berdasarkan bahasa juga ya gue nyamannya kalau bahasa ini gue pakai case yang ini dan sebagainya. Nah kalau untuk gue sendiri pribadi, nah itu convention gue seperti ini ya. Jadi mau public atau private setiap nama variabel itu gue menggunakan camel case. Jadi untuk kata pertama huruf pertamanya itu pasti kecil dan seterusnya terus pemisahnya adalah huruf besar. Jadi camel case ya untuk variabel dan untuk penamaan fungsi. Nah, gue menggunakan Pascal case. Jadi pasti huruf pertamanya besar dan kata berikutnya juga besar huruf pertamanya. Seperti itu. Jadi yang ini yang saya maksud bisa digabung ya. Nah, kenapa saya menggunakan gini ya? Karena saya nyaman seperti itu. Nah, tapi ketika saya bekerja di kantor, perusahaan saya, tempat saya bekerja sekarang, pasti saya akan mengikuti convention yang mereka punya. Mereka pasti punya aturannya sendiri. Sedangkan ketika saya mengerjakan project pribadi, freelance, dan sebagainya, ya saya menggunakan convention yang menurut saya nyaman, seperti itu. Nah, yaitu salah satu contohnya seperti ini. Nah, apapun yang kalian pilih, kuncinya adalah stick to it. Jadi artinya ketika kalian sudah menentukan convention kalian minimal untuk program ini ya, ketika kalian misal bikin program baru, oh gue bakal pakai convention ini ya. Jadi harus sama semua tuh, sama teman kalian dan sebagainya minimal untuk selesai satu project itu. Entah misal nanti project berikutnya menggunakan bahasa lain, kalian mau pakai convention lain, juga nggak apa-apa. Tapi minimal kalian harus bertahan ya atau menggunakan tetap konvensi yang sama di program tersebut. Nah, paling itu aja yang bisa gue share. Kalau kalian mau nanya-nanya lagi, mau diskusi, silahkan komen aja di komentar ya. Nah, terima kasih udah menonton.